Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar sampai dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kali ini kita akan membahas perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, kita awali dengan perkalian bentuk akar. Adik-adik, dalam perkalian bentuk akar ini kita mulai dengan perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, untuk AB bilangan real dan C bilangan rasional non negatif berlaku A kali B akar C sama dengan AB akar C. Adik-adik, ini maksudnya seperti ini. A dikali dengan B akar C, jadi yang dikalikan ini hanya A kali B-nya saja, ya, hanya A kali B. Yang kedua yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, adik-adik, untuk setiap C, E bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional non negatif, maka berlaku yang pertama, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Oke ya, saya ulangi. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, atau C akar D dikali dengan E akar F sama dengan C kali E akar D kali F. Jadi adik-adik harus perhatikan baik-baik ya. Di sini maksudnya akar A kali akar B ini jadi satu kali akarnya, jadi akar A kali B. Jadi yang di dalam akar dikalikan. Kemudian seandainya ada bilangan yang melekat pada akar itu, nah, maka misalnya seperti ini. Ada C akar D, ya, C akar D dikali dengan E akar F. Jadi yang dikalikan itu hanya C kali E. Jadi yang di luar akar dikalikan masing-masing. Kemudian yang di dalam akar juga dikalikan masing-masing, ya. Jadi C kali E akar D kali F. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal adik-adik. Di sini saya berikan contoh soal, hitunglah dan sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Ya, hitung dan sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Oke, yang pertama 6 kali 3 akar 5. Yang kedua 2 kali akar 242. Yang ketiga, keempat, dan sampai dengan ketujuh. Ya. Jadi di sini ada 7 nomor contoh soal yang akan saya bahas. Nah, yang pertama 6 kali 3 akar 5. Adik-adik, 6 kali 3 akar 5. Nah, yang dikalikan hanya 6 dikali 3 saja, ya. Jadi 6 dikali 3 yaitu 18 akar 5. Sehingga hasil dari 6 kali 3 akar 5 adalah 18 akar 5. Oke, paham ya? Nah, kemudian soal yang kedua, 2 dikali dengan akar 242. Nah, adik-adik, untuk 2 dikali dengan akar 242, maka caranya begini. Kalau kita lihat 242 ini adik-adik masih bisa disederhanakan. Ya, akar 242 ini masih bisa disederhanakan, yaitu kita cari berapa kali berapa jadi 242, yang salah satunya bisa dicabut akar. Ternyata 242 ini sama dengan 121 kali 2, sedangkan 121 bisa dicabut akar yaitu 11. Nah, sehingga di sini adik-adik, jadi 2 kali akar 242 sama dengan 2 kali akar 121 kali 2. Nah, akar 121 berapa? Ya, 11. Jadi 2 kali 11 akar 2. Sehingga 2 kali 11 itu sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah 22 akar 2. Soal nomor 3 adik-adik. 3 dikali dengan dalam kurung 4 akar 2 ditambah dengan akar 162. Nah, lagi-lagi di sini kalau kita lihat adik-adik soalnya akar 162 ini masih bisa disederhanakan, ya, masih bisa disederhanakan. Dan untuk mengalikan ini adik-adik, maka kita kalikan langsung 3 dikalikan ke dalam, ya, 3 dikalikan ke dalam. 3 dikali 4 akar 2, 3 kali 4 yaitu 12 akar 2. Ditambah dengan 3 kali akar 162, berarti 3 kali akar 162. Kemudian akar 162 ini adik-adik seperti yang saya katakan tadi, ini kita masih bisa sederhanakan. Jadi 12 akar 2 tambah
81 kali 2. Jadi dicari berapa kali berapa jadi 162. Yang salah satunya bisa dicabut akar. Ternyata 162 itu adalah 81 kali 2 dan 81 itu bisa dicabut akar ya. Sehingga jadi 12 akar 2 ditambah dengan 3 kali akar 81 kan 9. Jadi 3 kali 9 akar 2. Jadi 12 akar 2 ditambah dengan 3 kali 9 27. Jadi 27 akar 2. Jadi 12 akar 2 ditambah dengan 27 akar 2. Nah, adik-adik di sini sudah sejenis kan ini 12 akar 2 dan 27 akar 2 sama-sama akar 2, sehingga kita langsung tambahkan 12 ditambah dengan 27 itu sama dengan 39 akar 2. Oke, paham ya adik-adik? Berikutnya soal nomor 4. Nah, akar 7 dikali dengan akar 6. Ini adik-adik gampang sekali. Akar 7 dikali akar 6. Nah, berarti tinggal langsung dikalikan akar 7 kali 6. Ya, jadi akar 7 kali 6. 7 kali 6, 42. Jadi akar 42. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita pikir-pikir akar 42 ini masih bisa disederhanakan tidak ya? Berapa kali berapa jadi 42? Salah satunya bisa dicabut akar. Kalau 4 kali berapa tidak ada. Adik-adik, akar 42 ini sudah dalam bentuk paling sederhana karena tidak bisa disederhanakan lagi. Oke ya. Nah, kemudian soal nomor 5. 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 12. Nah, bisa dilihat langsung. Berarti yang kita kalikan adalah 2 dengan 3, kemudian 2 dengan 12. Oke, sekarang. Berarti sama dengan 2 kali 3, 6. Akar 2 kali akar 12, berarti 2 kali 12, 24. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 24. Nah, kemudian 6 akar 24. 24 ini masih bisa disederhanakan. Jadi akar dari 4 kali 6 ya. Karena 4 bisa dicabut akar. Jadi akar dari 4 kali 6. Nah, 4 ini akar dari 4 berapa? 2. Sehingga di sini jadi 6 kali 2 akar 6. Sehingga jadi 6 kali 2 12, jadi 12 akar 6. Soal berikut nomor 6. 2 akar 6 dikali dengan akar 2 ditambah dengan 5 akar 3. Nah, sama seperti soal nomor 3 ya. Nah, berarti adik-adik, ini kita langsung kalikan 2 akar 6 dikali dengan akar 2. Jadi, adik-adik perhatikan. Di sini 2 akar 6 dikali dengan akar 2. Nah, akar 2 berarti akar 2 dengan akar 6 dikalikan 6 kali 2, berarti 12 ya. Jadi, di sini kan sebenarnya 2 dikali dengan bilangan yang melekat pada akar 2 ini, tetapi tidak dituliskan bilangannya yaitu 1 ya. Jadi 2 kali 1 2. Jadi 2 akar 6 dikali dengan akar 2 sama dengan 2 akar 12. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3. Oke. 2 dikali dengan 5, 6 dikali dengan 3. Sehingga jadi 2 kali 5 10, akar 6 kali akar 3 akar 18. Berikutnya sama dengan, karena akar 12 ini kan masih bisa disederhanakan yaitu akar 4 kali 3, iya kan? Nah, di mana 4 bisa dicabut akar. Kemudian 18 juga masih bisa disederhanakan. Akar dari 18 yaitu akar 9 kali 2. Sehingga di sini akar 4 kan 2. Jadi 2 kali 2 akar 3. Kemudian akar 9 kan 3, jadi 10 kali 3 akar 2 ya. Jadi 9, 4 ini sudah tidak ada di bawah ini, sudah diganti dengan sudah dicabut akarnya. Jadi 2 ini jadi 3. Oke. Kemudian 2 kali 2 kan 4, jadi 4 akar 3, 10 kali 3 30, jadi 30 akar 2. Nah, adik-adik, 4 akar 3 ditambah dengan 30 akar 2 ini sudah paling bentuk sederhana. Karena apa? Karena ini tidak sejenis akar 3 sama akar 2. Jadi 4 dengan 30 tidak bisa ditambahkan. Selanjutnya adik-adik soal nomor 7. Nah, akar 8 ditambah akar 5 dikali dengan akar 8 dikurangi dengan akar 5. Nah, adik-adik, untuk mengalikan ini berarti kita kalikan akar 8 dulu, kita kalikan dengan akar 8 kurang akar 5 sendiri kan ya. Kemudian ditambah dengan akar 5 dikali lagi dengan akar 8 kurang akar 5, seperti ini. Akar 8 dikali dengan akar 8 kurang akar 5 ini sendiri. Kemudian akar 5 dikali dengan akar 8 kurang akar 5 ini juga sendiri ya. Nah, ini tambah ini adik-adik diambil dari sini tambahnya akar 5 ya. Nah, kemudian akar 8 dikali dengan akar 8 ini dikalikan ke dalam.
akar 8 dikali dengan akar 8. Nah, adik-adik, akar 8 dikali dengan akar 8 itu kan sama dengan 8, ya tak? Akar 8 dikali akar 8 itu kan harusnya akar 64, sedangkan akar 64 juga kan 8. Nah, sehingga akar 8 dikali dengan akar 8 itu 8. Oke adik-adik. Nah, kalau akar 5 kali akar 5 berapa? Nah, tentunya 5 kan, akar 2 kali akar 2 berapa? Ya 2 kan? Begitu. Akar 10 kali akar 10 berapa? Ya 10. Begitu adik-adik. Oke, jadi akar 8 dikali akar 8 yaitu 8. Kemudian akar 8 dikali dengan minus akar 5. 8 kali 5 berapa? 40. Jadi minus akar 40. Oke. Kemudian ditambah dengan akar 5 dikali dengan akar 8. Berarti 5 kali 8 berapa? 40. Jadi tambah akar 40. Dikurangi dengan akar 5 dikali dengan akar 5. Oke. Jadi akar 5 dikali dengan minus akar 5. Akar 5 kali akar 5 berapa? 5 kan? Jadi di sini plus kali min jadi min. Jadi kurang 5. Oke adik-adik. Nah kemudian kita perhatikan baik-baik. Di sini minus akar 40. Ini tambah akar 40. Berarti apa artinya? Minus akar 40 ditambah dengan akar 40. Berarti jadi 0 ya. Sehingga jadi sisa 8 kurang 5 ya. Jadi 8 kurang 5 karena ini jadi 0. Jadi 0 ini. Sehingga 8 kurang 5 yaitu 3. Sehingga bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 5 dikali dengan akar 8 kurang akar 5 yaitu 3. Selanjutnya kita masuk pada pembagian bentuk akar. Adik-adik, pembagian itu bentuknya kan A per B, iya kan? A per B itu kan bentuknya pecahan, iya toh? Nah sehingga untuk menyederhanakan pembagian bentuk akar ini, maka yang akan kita lakukan adalah merasionalkan penyebut bentuk pecahannya. Begitu. Jadi merasionalkan penyebut bentuk pecahannya, ya. Nah, adik-adik, untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, maka bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Oke ya, saya ulangi, untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Di sini saya sudah daftar sekawan dari setiap kemungkinan penyebut yang akan terbentuk. Yang pertama, untuk akar A, ya, seandainya penyebutnya akar A, ya. Jadi sekawannya yaitu akar A. Jadi sekawan dari akar A ini adalah akar A juga. Kemudian sekawan dari A ditambah dengan akar B. Maka adik-adik, kalau di sini tambah, maka sekawannya adalah kurang. Jadi A kurang akar B. Akar A ditambah dengan akar B. Sekawannya adalah akar A dikurangi dengan akar B. Dan ini adik-adik berlaku untuk sebaliknya juga. Jadi kalau A kurang akar B, maka sekawannya yaitu A tambah akar B. Akar A kurang akar B, sekawannya adalah akar A tambah akar B. Seperti itu adik-adik. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal merasionalkan penyebut berikut ini. Yang pertama adik-adik, bentuk A per akar B. Untuk merasionalkan seperti yang tadi saya katakan, penyebutnya itu dikalikan dengan sekawannya. Nah, di sini akar B, berarti sekawannya yaitu akar B. Sehingga jadi A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Nah, sama dengan A kali akar B jadi A. Akar B dikali akar B yaitu B. Jadi A per B akar B. Artinya apa ini? Ini sudah merupakan bentuk rasional. Apa yang rasional? Penyebutnya. Ya, jadi yang sudah rasional yaitu penyebutnya, B. Nah, jadi yang dimaksud untuk menyederhanakan bentuk pecahan itu adalah membuat penyebutnya menjadi rasional. Oke, menjadi rasional. Rasional di sini maksudnya apa? Sudah tidak mengandung akar lagi. Ya, jadi penyebutnya sudah tidak mengandung akar. Dan ini A per B akar B ini berlaku untuk A bilangan real dan B bilangan rasional non-negatif. Nah, contoh soalnya seperti ini. Rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama, 8 per akar 2. Oke, langsung saja ya. Langsung kita selesaikan ya. 8 per akar 2, kalau kita rasionalkan berarti dikalikan dengan sekawan dari akar 2 ya. Berarti sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Oke, jadi 8 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2.
Dari mana akar 2 per akar 2? Dari sini penyebutnya. Kalau di sini akar 3 ya akar 3 per akar 3. Jadi 8 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah sekarang 8 kali akar 2 yaitu 8 akar 2. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 2 yaitu 2. Selanjutnya 8 kan bisa dibagi dengan 2. 8 bagi 2 kan sama dengan 4 toh? Sehingga jadi 4 akar 2. Jadi bentuk rasional dari 8 per akar 2 yaitu 4 akar 2. Bagian B, 10 per 2 akar 5. 10 per 2 akar 5. Caranya sama ya, dikalikan dengan sekawannya. Jadi di sini 10 per 2 akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Jadi sekawannya diambil dari akar 5 saja ya, 2-nya sudah tidak dimasukkan lagi. Langsung akar 5 per akar 5. Sama dengan 10 akar 5 per 2 kali 5. Karena akar 5 kali akar 5 itu kan 5, toh? Jadi di sini 2 kali 5. Selanjutnya sama dengan 10 dibagi 2 kali 5 kan 10, toh? Jadi 10 dibagi dengan 10 sehingga sisanya adalah akar 5. Selanjutnya bagian C, 2 akar 5 per akar 10. Nah sama, dikalikan dengan sekawannya. Jadi 2 akar 5 per sekawan dari akar 10 yaitu akar 10 per akar 10. Jadi 2 akar 5 per akar 10 dikali dengan akar 10 per akar 10 sama dengan 2 akar 5 kali 10. Sama dengan 2 akar 50. 5 kali 10 kan 50, jadi 2 akar 50. Akar 10 kali akar 10 kan 10 ya. Sehingga sama dengan, adik-adik, akar 50 ini kan masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 25 dikali dengan 2, kan begitu? Kenapa 25? Karena 25 kan bisa dicabut akar ya. Akar 25 yaitu 5 ya, sehingga di sini jadi akar 25 5 kali 2 10 ya. Sehingga per 10 jadi 10 bagi 10 sama dengan 1, jadi sisanya adalah akar 2. Dan bentuk berikutnya adik-adik yaitu bentuk C per A plus min akar B. Di sini adik-adik saya ambil saja C per A tambah akar B. Ini C per A tambah akar B. Maka untuk merasionalkannya seperti yang saya sudah katakan tadi, sekawan dari A tambah akar B, sekawan dari A tambah akar B itu adalah A kurang akar B. Sehingga jadi C per A tambah akar B itu sama dengan C per A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B per A kurang akar B. Sehingga di sini jadi C dikali dengan A kurang akar B sendiri di atas. Kemudian A ditambah akar B dikali dengan A kurang akar B. Oke? A tambah akar B kali dengan A kurang akar B. Nah, untuk mencari A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B, adik-adik harus perhatikan ini ya. Harus mengingat ini. Bentuk ini. X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Ini kalau difaktorkan jadi X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Ini kalau kita balik artinya apa? X tambah Y dikali dengan X kurang Y itu sama dengan X pangkat 2 dikurangi dengan Y pangkat 2. Oke, paham ya? Nah, kalau kita lihat ini, sama ya. A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B. Artinya apa? Kalau kita misalkan ini, X-nya itu A, Y-nya itu akar B. X-nya itu A, Y-nya itu akar B. Sehingga, apa artinya? Artinya, A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B itu sama dengan A pangkat 2 dikurangi dengan akar B pangkat 2. Kan begitu? Sehingga A pangkat 2, A pangkat 2, akar B pangkat 2 yaitu B. Jadi adik-adik kalau bertemu dengan model perkalian seperti ini langsung jawabannya adalah ini, A pangkat 2 kurang B. Sehingga C kali A kurang akar B per A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B sama dengan C kali A kurang akar B per A pangkat 2 kurang B. Jadi bentuk ini sudah diganti dengan A pangkat 2 kurang B. Nah, ini berlaku untuk A bilangan real dan B bilangan rasional non negatif ya. Jadi di sini A dengan C-nya bilangan real ya. A dengan C-nya bilangan real dan B bilangan rasional non negatif. Contoh soalnya seperti ini adik-adik. Rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama 2 per 1 tambah akar 3. Yang kedua 8 per 5 kurang akar 17. Oke, ini kita selesaikan satu per satu. Bagian A 2 per 1 tambah akar 3 ini sama dengan, kita kalikan dengan sekawan dari 1 tambah akar 3 berarti 1 kurang akar 3. Berarti di sini jadi sama dengan 2 per 1 tambah akar 3 dikali dengan 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Sama dengan 2 dikali dengan 1 kurang akar 3 per 1 tambah akar 3 dikali dengan 1 kurang akar 3. Nah, ini kita akan terapkan yang ini.
A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B itu sama dengan A pangkat 2 kurang B. Oke, 1 tambah akar 3 dikali dengan 1 kurang akar 3 itu sama dengan 1 pangkat 2 kurang 3 ya. Sehingga di sini sama dengan 2 kali 1 kurang akar 3 per 1 pangkat 2 kurang 3. Oke, sama dengan 2 kali 1 kurang akar 3 per 1 pangkat 2 kan 1 adik-adik. 1 kurang 3 kan minus 2. Sehingga jadi 2 kali 1 kurang akar 3 per minus 2. 2 bagi minus 2 kan minus 1. Sehingga minus 1 kali 1 kurang akar 3 jadi minus 1 kurang akar 3. Nah, sehingga di sini adik-adik minus 1 kurang akar 3, ini minusnya kita kalikan ke dalam, minus kali minus jadi plus akar 3, minus kali 1 jadi minus 1, sehingga bentuknya jadi akar 3 dikurangi dengan 1. Karena minus ke minus jadi plus, minus ke 1 jadi minus 1. Oke ya? Jadi seperti itu untuk bentuk sederhana dari 2 per 1 tambah akar 3 ini. Dan untuk bagian B, 8 per 5 kurang akar 17. Nah, sama seperti bagian A. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sama dengan 8 per 5 kurang akar 17 dikali dengan 5 tambah akar 17 per 5 tambah akar 17. Oke, sehingga sama dengan 8 kali 5 tambah akar 17 ini, kemudian 5 kurang akar 17 dikali dengan 5 tambah akar 17. Seperti yang tadi, kita harus ingat ini ya, A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B itu sama dengan A pangkat 2 kurang B. Sehingga jadi di sini 5 kurang akar 17 dikali dengan 5 tambah akar 17 jadi 5 pangkat 2 dikurangi dengan 17. Oke ya. Jadi 8 kali 5 tambah akar 17 per 5 pangkat 2 kurang 17. Nah, sama dengan 8 kali 5 tambah akar 17 per 5 pangkat 2 berapa? Kan 25. 25 kurang 17 yaitu 8. Sehingga 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Sehingga sisanya adalah 5 tambah akar 17. Berikutnya adik-adik kita masuk pada bentuk C per akar A plus min akar B. Adik-adik, di sini saya beri contoh untuk C per akar A tambah akar B. Nah, untuk C per akar A tambah akar B, di mana sekawan dari akar A tambah akar B yaitu akar A kurang akar B. Karena tambah sekawannya kurang. Kalau kurang sekawannya tambah ya. Nah, ini C per akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B itu jadi sama dengan C kali akar A kurang akar B ini, kemudian akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B yang ini. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan bentuk ini, akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B, adik-adik harus ingat ini, ya. Harus ingat bentuk ini, X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Atau dibalik, X tambah Y dikali dengan X kurang Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Sehingga bentuk akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B itu sama dengan akar A pangkat 2 dikurangi dengan akar B pangkat 2. Oke, akar A pangkat 2 kan A, akar B pangkat 2 juga kan B. Sehingga akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B sama dengan A kurang B. Sehingga kalau kita lanjutkan ini jadi C kali akar A kurang akar B per A kurang B, di mana C-nya ini bilangan real dan AB bilangan rasional non negatif. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal, rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. Oke, yang pertama akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Yang kedua, 2 akar 2 per akar 5 kurang akar 3. Nah, adik-adik, kita mulai dari bagian A. Akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2, ini kita kalikan dengan sekawan dari akar 3 tambah akar 2, yaitu akar 3 kurang akar 2. Sehingga jadi akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2 dikali dengan akar 3 kurang akar 2 per akar 3 kurang akar 2. Nah, adik-adik, untuk mengalihkan ini, maka kita kalikan satu per satu. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 kurang akar 2 dulu, kemudian minus akar 2 juga dikalikan dengan akar 3 kurang akar 2. Sehingga jadi begini adik-adik. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3 kurang akar 2 dikurangi dengan akar 2 dikali dengan akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2 dikali dengan akar 3 kurang akar 2. Nah, adik-adik, akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Akar 3 dikali dengan min akar 2 jadi min akar 6. Kemudian min akar 2 dikali dengan akar 3 jadi min akar 6, karena yang dikalikan 2 kali 3 saja. Kemudian
min akar 2 dikali dengan min akar 2 jadi plus akar 2. Kemudian per. Adik-adik, untuk mengalihkan bentuk ini, kita ikuti sifat yang ada di atas tadi, yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, di mana akar A ditambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B itu sama dengan A kurang B. Jadi, akar 3 tambah akar 2 dikali dengan akar 3 kurang akar 2 itu sama dengan 3 kurang 2. Kemudian adik-adik, di sini kita tambahkan saja 3 tambah 2 kan 5. Kemudian min akar 6 kurang akar 6 jadi minus 2 akar 6. Jadi 3 tambah 2, 5. Kemudian min akar 6 kurang akar 6 jadi minus 2 akar 6. Kemudian ini kan 3 kurang 2 kan 1. Sedangkan 5 kurang 2 akar 6 dibagi 1 yaitu 5 kurang 2 akar 6. Sehingga bentuk sederhana dari akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2 itu adalah 5 kurang 2 akar 6. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, 2 akar 2 per akar 5 kurang akar 3. Nah, sama kayak tadi, kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 2 akar 2 per akar 5 kurang akar 3 dikali dengan akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Sehingga jadi 2 akar 2 dikali dengan akar 5 tambah akar 3, ini sendiri kan per akar 5 kurang akar 3 dikali dengan akar 5 tambah akar 3. Oke ya? Nah, selanjutnya lagi kita gunakan sifat yang tadi ya. Sehingga ini jadi apa? Kalau kita lihat langsung berarti jadi 5 kurang 3 ya ini. 5 kurang 3 ya. Nah, sehingga jadi 2 akar 2 dikali dengan akar 5 tambah akar 3 per 5 kurang 3 ya. Kita gunakan sifat yang di atas tadi. Jadi akar 5 kurang akar 3 dikali dengan akar 5 tambah akar 3 jadi 5 kurang 3 ya. Nah, sehingga di sini 5 kurang 3 yaitu 2. 2 bagi 2 yaitu 1. Sehingga sisa akar 2 kali akar 5 tambah akar 3. Kemudian akar 2 kali akar 5 yaitu akar 10. Akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6. Jadi akar 10 tambah akar 6. Jadi bentuk sederhana atau bentuk rasional dari 2 akar 2 per akar 5 kurang akar 3 yaitu akar 10 ditambah dengan akar 6. Dan untuk menambah pemahaman adik-adik, berikut ini saya berikan soal asah kemampuan diri. Rasionalkan bentuk pecahan berikut ini ya. Nomor 1, 2 per akar 7, nomor 2, 10 per 3 akar 5, nomor 3, 2 kurang 4 akar 7 per akar 5 tambah 2, dan nomor 4, minus 5 per 7 ditambah dengan 2 akar 2. Oke, itulah penjelasan saya tentang perkalian dan pembagian bentuk akar. Terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.